Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hailin Nur Devita, NPM 21203030551 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan benda di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peristiwa kemagnetan. Di sini saya mengambil contoh yaitu penerapan prinsip kemagnetan pada cara kerja kompas. Sebelumnya, kita harus memahami mengenai pengertian kompas secara umum, jenis-jenis kompas, serta prinsip kerja kompas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompas merupakan sebuah alat bantu navigasi penunjuk arah mata angin yang secara magnetis memanfaatkan medan magnet bumi. Kompas memberikan kita petunjuk arah tertentu sehingga dapat membantu kita di dalam bidang navigasi. Sebelum manusia mengenal kompas, yang kita lihat sekarang ini, dalam menentukan arah, manusia menggunakan posisi benda langit seperti bintang dan planet sebagai patokan. Secara umum, arah mata angin ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Meskipun demikian, antara keempat arah mata angin ini juga terdapat sebutan khusus, yaitu mata angin sekunder. Dengan melihat jarum pada kompas, kita dapat mengetahui arah-arah mata angin. Di antaranya ada 8 arah mata angin yang secara lengkap biasanya kita temukan di kompas, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Di dalam bidang kemaritiman, kompas sangat bermanfaat untuk membantu pelaut dalam menentukan arah. Pelaut dapat menempuh perjalanan jauh di lautan secara efisien dengan aman daripada harus berpatokan dengan bintang. Selain itu, kompas juga sering menjadi perlengkapan orang-orang yang suka melakukan perjalanan di dalam hutan atau alam bebas, misalnya saja orang-orang yang suka menjelajahi alam. Di kalangan militer, kompas juga menjadi perlengkapan dasar yang setiap anggota harus menguasai cara kerjanya. Sejak 2000 tahun yang lalu, untuk mengetahui sejarah kompas, para ilmuwan Cina ini mungkin telah mengetahui bahwa dengan menggosokkan batang besi dengan magnet alami yang disebut batu magnet akan membuat magnet sementara. Kedua jarum akan mengarah ke utara dan selatan. Sejarah kompas ini sangat awal dibuat dari jarum magnet yang menempel pada sepotong kayu atau gabus dan diapungkan di atas piring air secara bebas. Salah satu jarum akan mengendap dan ujung yang ditandai akan mengarah ke utara. Ilmuwan Cina mungkin telah mengembangkan kompas navigasi sejak abad ke-11 atau ke-12. Eropa Barat juga segera menyusul pada abad ke-12. Jadi dalam penggunaan awal kompas ini, kemungkinan digunakan sebagai cadangan ketika matahari, bintang, atau landmark lainnya tidak dapat dilihat. Jenis-jenis kompas kita juga harus mengetahuinya, dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada tipe analog dan tipe digital. Untuk kompas tipe analog ini merupakan kompas yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit kompas jenis ini banyak digunakan oleh anggota pramuka sebagai materi pengenalan. Selain itu, kompas analog juga masih terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada kompas biasa. Kompas biasa ini paling umum kita sering jumpai karena harganya yang relatif murah. Pada bagian kompas ini terdiri dari jarum magnet yang direndam dalam satu cairan dan juga untuk tingkat akurasinya masih tergolong rendah. Yang kedua ada kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik ini mempermudah untuk menghitung sudut sasaran bidik seperti tempat atau benda secara langsung. Yang ketiga ada kompas silva. Kompas silva ini berfungsi untuk orientasi lapangan. Selain itu, kompas ini juga digunakan sebagai pengganti busur derajat untuk mengukur besar sudut pada peta. Yang kedua ada kompas tipe digital. Kompas digital ini menggunakan proses digitalisasi untuk menentukan arah mata angin. Tentu saja cara kerja kompas ini menggunakan komputerisasi yang memiliki tujuan untuk melengkapi kebutuhan robotika yang semakin canggih. Yang pertama ada kompas di smartphone. Tanpa kita sadari, handphone kita sudah tertanam aplikasi kompas dari bawaannya. Untuk kompas ini dalam penggunaannya sangat mudah. Hanya saja, jika baterai habis tentu harus mengisi ulang kembali. Yang kedua ada kompas satelit.
kompas satelit ini merupakan kompas yang terhubung langsung dengan sistem di satelit. Sistem ini juga dapat menentukan letak objek secara akurat di permukaan bumi dengan bantuan penyelesaian sinyal satelit. Untuk cara kerja kompas ini sangat sederhana, yaitu adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum magnet pada kompas dengan kutub magnet bumi. Selanjutnya saya akan membahas peristiwa kemagnetan yang ada pada kompas. Seperti apa yang tadi kita bahas, kompas merupakan sebuah benda yang dapat menunjukkan arah mata angin. Umumnya memiliki bentuk yang sederhana dengan memanfaatkan kekuatan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah utara. Jarum kompas akan selalu berputar menunjukkan ke arah utara bumi dikarenakan medan magnet yang ada di bumi juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, hal ini menjadikan jarum magnet kompas selamanya tetap sejajar dengan dua kutub magnet bumi tersebut. Dari hal tersebut bisa dinyatakan bahwa kompas memiliki prinsip kerja, yaitu gaya tarik-menarik antara kutub magnet bumi dengan jarum kompas. Dari segi geografis, kutub utara magnet bumi ini terletak pada selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di utara bumi. Saat menggunakan kompas, jarum magnet tidak menunjuk tepat ke arah utara. Hal ini terjadi karena jarum kompas membentuk sudut deklinasi. Apa sih sudut deklinasi tersebut? Sudut deklinasi ini terbentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara medan magnet bumi. Kedudukan jarum kompas juga tidak mendatar. Hal ini disebabkan karena arah garis gaya medan magnet tidak sejajar dengan permukaan bumi, sehingga jarum agak miring pada sudut tertentu. Sudut tersebut ialah sudut inklinasi. Sudut inklinasi merupakan sudut yang terbentuk di antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.